Animal Farm, karya George Orwell, diterjemahkan oleh Bakti Sumanto. Bab 7. Musim dingin kali ini buruk sekali. Cuaca penuh badai itu diikuti hujan es dan salju. Kemudian oleh lempengan es keras yang tidak akan lumer sampai awal Februari. Para binatang berusaha sebaik mungkin untuk membangun kincir angin itu kembali. Karena tahu benar bahwa dunia luar mengamati mereka dan bahwa manusia yang iri itu akan bergembira dan merasa menang jika kincir angin itu tidak selesai tepat pada waktunya. Karena dengki, manusia-manusia itu pura-pura tidak percaya bahwa snowball yang menghancurkan kincir angin itu. Mereka bilang bahwa kincir itu ambruk karena dindingnya terlalu tipis. Binatang-binatang itu tahu bahwa bukan itu masalahnya. Tetap saja, sudah diputuskan bahwa kali ini tembok-tembok itu akan dibangun 3 kaki lebih tebal, sebagai ganti tembok sebelumnya yang tebalnya 18 inci, yang berarti mengumpulkan jauh lebih banyak batu. Untuk waktu yang lama, tambang itu penuh dengan hujan salju dan tidak ada yang bisa dilakukan. Beberapa kemajuan dibuat selama cuaca kering beku yang mengikuti. Tetapi itu pekerjaan yang kejam, dan para binatang tidak bisa merasa begitu penuh harap, seperti yang mereka rasakan sebelumnya. Mereka selalu kedinginan, dan biasanya juga lapar. Hanya Boxer dan Clover yang tidak pernah patah hati. Squealer membuat pidato amat bagus tentang kegembiraan pelayanan dan kewibawaan kerja. Tetapi, binatang lainnya menemukan lebih banyak inspirasi dalam kekuatan Boxer dan teriakannya yang tidak pernah berhenti. Aku akan kerja lebih keras. Pada Januari, persediaan pakan tinggal sedikit. Ransum jagung dikurangi secara drastis, dan diumumkan bahwa ransum kentang ekstra akan diberikan untuk menggantikannya. Namun, ternyata sebagian besar hasil kentang itu sudah membeku dalam tong, karena penutupnya kurang tebal. Kentang itu jadi empuk dan kehilangan warna, dan hanya beberapa yang bisa dimakan. Selama berhari-hari pada suatu waktu, binatang-binatang itu tidak punya pakan apa-apa kecuali sekam dan ubi. Kelaparan seakan menatap wajah mereka. Amat sangat penting untuk menutupi kenyataan ini dari dunia luar. Mendapat semangat oleh runtuhnya kincir angin itu, manusia mulai menemukan kebohongan baru tentang peternakan binatang. Sekali lagi diberitakan bahwa semua binatang hampir mati karena kelaparan dan penyakit, dan bahwa mereka terus saling berkelahi satu sama lain, dan terpaksa melakukan kanibalisme dan pembunuhan bayi. Napoleon amat menyadari akibat buruk yang bisa muncul jika fakta tentang situasi pakan mereka diketahui, dan ia memutuskan untuk memanfaatkan Pak Whymper untuk menyebarkan suatu kesan yang bertolak belakang. Hingga kini binatang-binatang itu sedikit atau tidak berhubungan dengan Whymper pada kunjungan mingguannya. Tetapi sekarang, beberapa binatang terpilih, kebanyakan biri-biri, diberi instruksi untuk berkomentar santai dalam pertemuan mereka, bahwa ransum sudah ditingkatkan. Di samping itu, Napoleon memerintahkan agar tong-tong yang hampir kosong di gudang diisi hampir penuh dengan pasir. Kemudian ditutupi dengan sisa gandum dan makanan yang masih ada. Dengan suatu dalih yang pas, Whymper diajak ke gudang dan diizinkan melirik tong-tong tersebut. Ia dibohongi dan kemudian melapor pada dunia luar bahwa tidak ada masalah kekurangan pakan di peternakan binatang itu. Bagaimanapun, menjelang akhir Januari jelaslah bahwa kiranya perlu membeli lebih banyak gandum dari tempat lain. Pada hari-hari itu, Napoleon jarang muncul di depan umum, tetapi menghabiskan semua waktunya di rumah peternakan, yang setiap pintu dijaga oleh anjing-anjing galak. Saat ia muncul,
Secara seremonial, terdapat pengawalan 6 anjing yang mengelilinginya dari dekat dan menggeram pada siapa saja yang datang terlalu dekat. Ia bahkan sering tidak muncul pada minggu pagi, tetapi mengeluarkan perintahnya melalui babi lainnya, biasanya Squealer. Suatu minggu pagi, Squealer mengumumkan bahwa ayam-ayam betina yang baru saja masuk untuk bertelur lagi harus menyerahkan telur mereka. Napoleon sudah menerima, lewat Whymper, kontrak untuk 400 telur seminggu. Harga dari telur ini akan membayar gandum dan pakan yang cukup untuk menjaga peternakan agar bisa bertahan sampai musim panas tiba dengan keadaan yang sudah lebih mudah. Waktu ayam-ayam betina mendengar ini, mereka berteriak begitu mengerikan. Sebelumnya, mereka sudah diperingatkan bahwa pengorbanan ini mungkin perlu, tetapi belum percaya bahwa itu benar-benar akan terjadi. Mereka baru saja mengatur sarang agar siap mengerami telur pada musim semi, dan mereka protes bahwa mengambil telur-telur itu sekarang berarti pembunuhan. Untuk kali pertama, sejak Jones disingkirkan, terjadi sesuatu yang menyerupai pemberontakan. Dipimpin oleh 3 ayam Minorca hitam yang masih muda, ayam-ayam betina itu membuat satu upaya untuk melawan kemauan Napoleon. Metode mereka adalah terbang ke atas kasau dan bertelur di sana, yang pecah menghantam lantai. Napoleon bertindak dengan cepat dan kejam. Ia memerintahkan ransum ayam dihentikan, dan menyatakan bahwa setiap binatang yang memberi sebutir jagung saja pada ayam betina akan dihukum mati. Anjing-anjing itu melihat bahwa perintah itu ditaati. Ayam-ayam betina itu bertahan selama 5 hari. Lalu mereka menyerah dan kembali ke kotak sarang mereka. Sementara itu, 9 ayam betina sudah mati. Mayat mereka dikubur di kebun buah dan dinyatakan mereka mati oleh kokidiosis. Whymper tidak mendengar apa-apa tentang masalah ini, dan telur-telur dikirim dengan baik. Sebuah mobil grosir masuk ke peternakan seminggu sekali untuk mengambil telur-telur itu. Sementara itu, tak ada lagi yang kelihatan dari Snowball. Kabarnya ia bersembunyi di salah satu peternakan tetangga, entah Foxwood atau Pinchfield. Waktu ini hubungan Napoleon dengan petani lain lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kebetulan di halaman ada kayu yang ditumpuk 10 tahun sebelumnya ketika sebuah hutan kecil dibersihkan. Waktunya pas, dan Whymper sudah menyarankan Napoleon untuk menjualnya. Pak Pilkington dan Pak Frederick ingin sekali membelinya. Napoleon ragu-ragu memilih di antara keduanya. Sulit untuk mengambil keputusan. Disadari bahwa saat Napoleon terlihat hampir sepakat dengan Frederick, Snowball dinyatakan tengah bersembunyi di Foxwood. Sementara kalau ia mau setuju dengan Pilkington, Snowball kabarnya berada di Pinchfield. Tiba-tiba, awal musim semi ditemukan satu hal yang menggegerkan. Snowball diam-diam sering datang ke peternakan itu pada malam hari. Binatang-binatang itu merasa begitu gelisah sampai hampir tidak bisa tidur di kandang mereka. Setiap malam katanya ia datang merayap penyamar dalam gelap dan melakukan segala macam perbuatan buruk. Ia mencuri jagung, menumpahkan ember susu, memecahkan telur, menginjak-injak persemaian benih, menggigiti kulit pohon buah-buahan. Saat ada hal yang salah, biasanya yang disalahkan adalah Snowball. Jika sebuah jendela pecah atau saluran air tersumbat, sudah pasti ada yang bilang bahwa Snowball datang tadi malam dan melakukannya. Dan ketika kunci gudang pakan hilang, seluruh peternakan itu yakin bahwa Snowball telah melemparkannya ke dalam sumur. Menarik juga, mereka tetap percaya hal ini bahkan setelah kunci yang hilang itu ditemukan di bawah sebuah kantong pakan. Para sapi bersama-sama menyatakan bahwa Snowball merayap ke dalam kandang mereka dan menyusu mereka yang sedang tidur.
Tikus-tikus yang mengganggu pada musim dingin itu juga bersekongkol dengan Snowball. Napoleon menyatakan bahwa harus diadakan investigasi penuh mengenai kegiatan Snowball. Dengan dikawal anjing-anjingnya, ia berangkat dan melakukan tur pemeriksaan di bangunan-bangunan peternakan itu. Binatang lainnya mengikuti agak jauh di belakangnya. Pada setiap langkahnya, Napoleon berhenti dan mengendus jejak langkah Snowball di tanah, yang katanya bisa ia deteksi baunya. Ia mengendus setiap sudut, di lumbung, di kandang sapi, di rumah ayam betina, di kebun sayur, dan menemukan jejak Snowball hampir di mana-mana. Ia menaruh moncongnya ke tanah, mengendus dalam-dalam beberapa kali, dan berseru dengan suara mengerikan, "Snowball, ia sudah berada di sini. Aku bisa menciumnya dengan jelas." Dan mendengar kata Snowball, semua anjing menggeram kuat-kuat dan menunjukkan gigi rahangnya. Binatang-binatang itu takut sekali. Bagi mereka, seakan Snowball adalah semacam pengaruh tak kelihatan, melingkupi udara di sekitar mereka dan mengancam mereka dengan segala macam bahaya. Pada malam hari, Squealer mengumpulkan mereka semua, dan dengan satu ekspresi menakutkan di wajahnya, ia menceritakan pada mereka bahwa ia punya suatu berita serius untuk dilaporkan. "Kamerad!" teriak Squealer sambil melompat-lompat gugup. "Satu hal yang sangat mengerikan telah diketahui. Snowball telah menjual diri ke peternakan Frederick dari Pinchfield, yang sekarang bahkan diam-diam merencanakan untuk menyerang kita dan merebut peternakan ini dari kita. Snowball akan bertindak sebagai pemandu kalau serangan itu dimulai. Tetapi, ada yang lebih buruk daripada itu. Kita sudah mengira bahwa pemberontakan Snowball disebabkan oleh keangkuhan dan ambisinya. Tetapi, kita salah, kamarad. Apa kalian tahu apa alasan yang sebenarnya? Snowball bersekongkol dengan Jonas sejak awal. Ia adalah agen rahasia Jonas sepanjang waktu. Ia sudah dibuktikan oleh dokumen yang ia tinggalkan dan yang baru saja kami temukan. Menurutku, ini menjelaskan banyak sekali, kamarad. Tidakkah kita lihat sendiri betapa ia sudah mencoba, untungnya tidak berhasil, untuk mengalahkan dan menghancurkan kita dalam perang kandang sapi?" Binatang-binatang itu terdiam semua. Bahwasanya Snowball telah menghancurkan kincir angin merupakan satu kekejaman yang keterlaluan. Namun, itu terjadi beberapa menit sebelum mereka bisa memahami itu sepenuhnya. Mereka semua ingat, atau mengira ingat, bagaimana mereka melihat Snowball menyerang di depan mereka saat perang kandang sapi. Bagaimana ia mengerahkan dan membangkitkan semangat mereka pada setiap putaran. Dan bagaimana ia tidak berhenti barang sejenak pun bahkan ketika peluru dari senapan Jonas melukai punggungnya. Mula-mula agak sulit melihat bagaimana ini bisa cocok dengan kenyataan bahwa Snowball berada di pihak Jonas. Bahkan, Boxer yang jarang mengajukan pertanyaan bingung. Ia berbaring, menyelipkan kuku kaki depannya di bawah tubuhnya, memejamkan mata, dan dengan usaha keras berusaha menyusun pikirannya. "Aku tidak percaya itu," katanya. "Snowball bertempur dengan gagah berani di perang kandang sapi. Aku melihatnya sendiri. Bukankah kita memberinya pahlawan binatang peringkat pertama langsung setelah itu?" "Itu kesalahan kita, kamarad. Karena kita tahu sekarang. Itu semua tertulis dalam dokumen rahasia yang sudah kita temukan. Bahwa waktu itu sebenarnya ia berusaha membawa kita ke dalam kehancuran." "Tetapi ia terluka," kata Boxer. "Kita semua melihatnya berlumuran darah." "Itu bagian dari kesepakatan," teriak Squealer. "Jonas menembak hanya untuk menggoresnya. Aku bisa menunjukkan tulisannya sendiri pada kalian. Jika kalian bisa membacanya,
Rencananya adalah Snowball pada saat kritis akan memberi tanda pada musuh untuk melarikan diri dan meninggalkan padang pertempuran. Aku bahkan bisa mengatakan bahwa Snowball hampir berhasil, kamarad. Ia tentu akan berhasil jika bukan karena pemimpin kita yang heroik, kamarad. Apa kalian ingat bagaimana tepat saat Jonas dan anak buahnya sudah sampai di halaman? Snowball mendadak berputar dan lari, dan banyak binatang mengikutinya. Dan apa kalian juga tidak ingat bahwa persis pada saat itu, ketika semua sudah panik dan seakan kebingungan, Kamarad Napoleon melompat ke depan dengan teriakan, "Kematian bagi manusia!" dan membenamkan giginya ke kaki Jonas. "Sudah pasti kalian ingat itu kan, kamarad?" seru Squealer sambil melompat ke sana kemari. Sekarang, ketika Squealer menggambarkan adegan itu dengan begitu jelas, kelihatannya binatang-binatang itu merasa tidak mengingatnya. Bagaimanapun, mereka ingat bahwa pada momen kritis peperangan itu, Snowball berbalik untuk lari. Namun, Boxer masih agak bingung. "Aku tidak percaya Snowball mengkhianat sejak awal," akhirnya ia berkata. "Apa yang sudah ia lakukan setelahnya berbeda, tetapi aku percaya bahwa di perang kandang sapi ia adalah seorang kamarad yang baik." "Pemimpin kita Kamarad Napoleon," Squealer mengumumkan sambil bicara amat lambat dan tegas. "Secara kategorial telah menyatakan, secara kategorial kamarad, bahwa Snowball adalah agen rahasia Jonas sejak awal. Ya, dan sejak lama sebelum pemberontakan itu pernah dipikirkan." "Ah, itu beda," kata Boxer. "Jika Kamarad Napoleon yang mengatakannya, itu tentu betul." "Itulah semangat yang benar, kamarad," teriak Squealer. Tetapi tampak jelas ia melemparkan tatapan nista pada Boxer dengan mata kecilnya yang berkedip-kedip. Ia berbalik untuk pergi, kemudian berhenti dan menambahkan dengan impresif, "Aku memperingatkan setiap binatang di peternakan ini untuk membuka mata lebar-lebar. Karena kita punya alasan untuk mengira bahwa beberapa agen rahasia Snowball berkeliaran di antara kita saat ini." 4 hari kemudian, setelah agak malam, Napoleon memerintahkan semua binatang untuk berkumpul di halaman. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Napoleon muncul dari rumah peternakan sambil mengenakan kedua medalinya. Karena akhir-akhir ini ia sudah menganugerahi dirinya sendiri pahlawan binatang peringkat pertama dan pahlawan binatang peringkat kedua. Dengan 9 anjingnya yang besar melompat-lompat di sekelilingnya dan menggeram-geram sehingga semua binatang menggigil ketakutan. Mereka semua meringkuk dengan diam di tempat mereka masing-masing, seakan sudah tahu sebelumnya bahwa hal mengerikan akan terjadi. Napoleon berdiri dengan galak sambil mempelajari hadirin. Kemudian mengeluarkan rengekan bernada tinggi. Anjing-anjing itu langsung melompat ke depan, merenggut 4 babi pada telinga dan menyeret mereka yang melengking kesakitan dan ngeri ke kaki Napoleon. Telinga babi-babi itu berdarah. Anjing-anjing itu mencicip darah dan untuk sejenak mereka tampak seperti gila. Yang mengejutkan semua orang, 3 anjing itu melompat menubruk Boxer. Boxer melihat mereka datang dan mengangkat kakinya yang besar, menangkap seekor anjing di tengah udara dan menjepitnya ke tanah. Anjing itu melengking minta ampun dan 2 lainnya lari dengan ekor di antara kaki mereka. Boxer menatap Napoleon untuk mencari tahu apa ia harus menginjak anjing itu sampai mati atau melepaskannya. Raut wajah Napoleon tampak berubah, dan dengan pedas memerintahkan Boxer untuk melepaskan anjing itu. Mendengar itu, Boxer mengangkat kakinya, dan anjing itu mengeloyor pergi lecet-lecet dan melolong. Keributan itu langsung berhenti.
Keempat babi itu menunggu, gemetaran dengan rasa bersalah tertulis pada setiap garis raut wajah mereka. Sekarang Napoleon memanggil mereka untuk mengakui kejahatan mereka. Mereka adalah 4 babi yang sudah protes waktu Napoleon menghapuskan rapat minggu. Tanpa paksaan lebih lanjut, mereka mengaku bahwa selama ini mereka sudah diam-diam berhubungan dengan Snowball, bahkan sejak ia disingkirkan. Bahwa mereka bersekongkol dengan Snowball untuk menghancurkan kincir angin itu, dan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan dengannya untuk menyerahkan peternakan binatang kepada Pak Frederick. Mereka menambahkan bahwa diam-diam Snowball mengaku pada mereka bahwa ia sudah menjadi agen rahasia Pak Jones selama bertahun-tahun. Setelah mereka selesai mengakui, anjing-anjing itu segera menggorok tenggorokan mereka. Dan dengan suara mengerikan Napoleon bertanya, apakah ada binatang lain yang punya sesuatu untuk diakui? Ketiga ayam betina yang selama ini sudah menjadi biang keladi dalam percobaan pemberontakan tentang telur itu, sekarang maju dan menyatakan bahwa Snowball telah menemui mereka dalam mimpi, dan menghasut mereka untuk menaati perintah Napoleon. Mereka juga dibantai. Kemudian, seekor angsa maju dan mengakui telah menyembunyikan 6 tongkol jagung selama panenan tahun lalu dan memakannya pada malam hari. Kemudian, seekor biri-biri mengakui telah kencing dalam kolam minum, didorong untuk melakukan itu, begitu katanya. Oleh Snowball dan 2 biri-biri lain mengaku telah membunuh si kambing tua. Pengikut setia Napoleon dengan mengejarnya berputar-putar mengelilingi api unggun saat si kambing sedang batuk. Mereka semua dibantai di tempat itu juga. Dan begitulah maka kisah pengakuan dan pembantaian itu berjalan terus. Sampai pada setumpuk mayat di depan kaki Napoleon dan udara menjadi sesak dengan bau darah yang tidak pernah terjadi sejak Jones disingkirkan. Setelah selesai semuanya, binatang-binatang yang masih ada, kecuali babi dan anjing, meninggalkan tempat itu bersama-sama. Mereka gemetaran dan sedih. Mereka tidak tahu mana yang lebih mengejutkan. Pengkhianatan dari binatang-binatang yang sudah bersekongkol dengan Snowball, atau hukuman kejam yang baru saja mereka saksikan. Pada masa lalu, mereka sering melihat adegan pertumpahan darah yang juga mengerikan. Tetapi, bagi mereka, semua kelihatannya yang sekarang terjadi di antara mereka sendiri jauh lebih buruk. Sejak Jones meninggalkan peternakan itu, sampai sekarang tidak ada binatang yang membunuh binatang lainnya. Bahkan, tak seekor pun tikus dibunuh. Mereka sudah berbaris ke bukit kecil tempat kincir angin yang setengah jadi itu berdiri. Dan bersama-sama mereka berbaring berdesak-desakan mencari kehangatan. Clover, Muriel, Benjamin, sapi-sapi, biri-biri, dan seluruh kawanan angsa dan ayam betina. Semuanya kecuali si kucing yang tiba-tiba menghilang persis sebelum Napoleon memerintahkan binatang-binatang itu berkumpul. Untuk beberapa lama tak ada yang bicara. Hanya Boxer yang tetap berdiri. Ia berjalan ke sana kemari, sambil ekornya yang hitam dicambukkan ke pinggangnya. Dan kadang-kadang mengeluarkan lenguhan kecil keheranan. Akhirnya, ia berkata, "Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa percaya bahwa hal-hal semacam itu bisa terjadi di peternakan kita. Itu tentunya karena salah kita sendiri. Solusinya, menurutku, adalah bekerja lebih keras. Mulai sekarang dan selanjutnya, aku akan bangun sejam penuh lebih awal pada pagi hari." Binatang-binatang itu mengerumuni Clover. Tidak bicara apa-apa. Bukit tempat mereka berbaring memberi mereka pemandangan ke seluruh pedesaan. Hampir seluruh peternakan binatang bisa mereka lihat. Padang penggembalaan yang panjang itu merentang sampai ke jalan raya. Padang jerami, hutan kecil, kolam air minum, ladang bajakan tempat gandum muda tampak gemuk dan hijau, dan atap merah dari bangunan-bangunan peternakan dengan asap melingkar-lingkar dari cerobong asapnya.
Hari itu sore pada musim semi yang cerah. Rerumputan dan pagar tanaman yang sudah tidak rata lagi itu bagaikan disepuh emas oleh cahaya matahari. Peternakan itu tidak pernah, dan dengan semacam keheranan, mereka ingat bahwa itu adalah peternakan mereka sendiri. Setiap inci dari itu adalah tanah milik mereka. Bagi para binatang tampak sebagai satu tempat yang amat diinginkan. Ketika Clover memandang lereng bukit itu, matanya berkaca-kaca. Jika boleh mengungkapkan pendapatnya, tentu ia akan bilang bahwa bukan ini tujuan mereka saat menyiapkan diri mereka sendiri bertahun-tahun lalu untuk menggulingkan ras manusia. Adegan teror dan pembantaian itu bukan apa yang mereka harapkan pada malam ketika si tua major pertama-tama mendorong mereka untuk memberontak. Andaikan ia sendiri sudah punya gambaran tentang masa depan, itu adalah tentang satu masyarakat binatang yang bebas dari kelaparan dan cambuk. Semua sama rata. Masing-masing bekerja menurut kapasitasnya. Yang kuat melindungi yang lemah, seperti ia sudah melindungi anak-anak bebek dengan kaki depannya pada malam Major berpidato. Alih-alih, ia tidak tahu kenapa. Datang suatu waktu ketika tak seekor pun dari mereka berani mengungkapkan pendapatnya. Ketika anjing-anjing galak yang selalu menggeram berkeliling di mana-mana, dan ketika kau harus menyaksikan kameradmu tercabik-cabik setelah mengakui kejahatan yang mengejutkan. Tidak ada maksud untuk memberontak atau tidak taat dalam pikirannya. Ia tahu bahwa, bahkan dengan keadaan seperti itu, mereka jauh lebih makmur daripada pada masa Jonas. Dan bahwa sebelum hal-hal ini terjadi, mereka tetap perlu mencegah kembalinya manusia ke peternakan itu. Apapun yang terjadi, ia akan tetap setia, bekerja keras, melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya, dan menerima kepemimpinan Napoleon. Namun, toh bukan untuk ini ia dan semua binatang lain berharap dan bekerja keras. Bukan untuk ini mereka membangun kincir angin dan menghadapi peluru senapan Jonas. Begitulah yang dipikirkannya meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Akhirnya, karena merasa entah bagaimana ini bisa menggantikan kata-kata yang tidak bisa ia temukan, ia mulai melantunkan binatang Inggris. Binatang lainnya yang duduk di sekitarnya ikut menyanyi, dan mereka menyanyikannya 3 kali dengan semangat berlebihan. Tetapi perlahan dan penuh kesedihan, dengan cara yang belum pernah mereka nyanyikan sebelumnya. Mereka baru saja selesai menyanyikannya untuk kali ketiga ketika Squealer dikawal oleh 2 ekor anjing. Mendekati mereka dengan air muka bahwa sesuatu yang penting akan dikatakan. Ia mengumumkan bahwa dengan satu dekret khusus dari kamarad Napoleon, binatang Inggris telah dihapuskan. Mulai sekarang, para binatang dilarang menyanyikannya. Binatang-binatang itu terkejut. "Mengapa?" teriak Muriel. "Lagu ini tidak perlu lagi," kata Squealer dengan kaku. "Binatang Inggris adalah lagu pemberontakan. Tetapi, pemberontakan itu sekarang selesai. Hukuman mati sore ini adalah tindakan akhir. Musuh di dalam maupun di luar peternakan sudah dikalahkan. Dalam binatang Inggris, kita mengungkapkan kerinduan kita untuk satu masyarakat yang lebih baik pada masa depan. Tetapi, masyarakat itu sekarang sudah mapan. Sudah jelas lagu ini tidak punya tujuan lagi." Meskipun ketakutan, beberapa binatang itu mungkin mau protes. Saat ini, biri-biri memulai embikan mereka yang biasa. "Kaki 4 baik, kaki 2 jahat," yang berlangsung selama beberapa menit dan menghentikan diskusi itu. Maka, binatang Inggris tidak terdengar lagi. Sebagai gantinya, Minimus si penyair sudah menyusun lagu lain yang dimulai dengan peternakan binatang, tak pernah bagiku engkau mendatangkan penderitaan."
dan ini dinyanyikan setiap minggu pagi setelah menaikkan bendera. Namun, bagi para binatang, entah bagaimana kata-kata atau nadanya tidak pernah secocok binatang Inggris.